Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya yang terhormat, selamat pagi. Saya sudah lama tidak membuat video untuk my channel karena saya sibuk sekali ya. Saya mau ceritakan sesuatu yang menarik terjadi sama saya 3 bulan yang lalu. Anda semua sudah tahu ya, saya mengajar bahasa Rusia selama 5 tahun. Mengajar bahasa Rusia selama 5 tahun orang Indonesia. Di sini di Indonesia, di grup WA secara gratis mengajar selama 5 tahun. Dan juga mengajar di channel saya dengan video-video saya yang khusus tentang grammar. Oke, terus saya juga berbahasa Inggris ya, dan berbahasa Indonesia. Jadi saya belum pernah memikir saya akan mulai belajar bahasa lain ya, satu bahasa lagi. Karena saya udah berbahasa Indonesia, Inggris, Rusia itu bahasa ibu saya. Saya belum pernah ya memikir. Kenapa? Karena sekarang saya 54 tahun. Saya pikir oke, itu sudah cukup untuk saya 3 bahasa. Tapi sesuatu terjadi 3 bulan yang lalu. Cucu saya di sekolahnya ya mulai diajarin oleh guru di sana, diajarin bahasa bahasa Spanyol. Terus saya pikir apa yang saya bisa lakukan ya, karena saya grandmother ya, saya nenek. Saya mau membantu cucu saya supaya dia menguasai grammarnya bahasa Spanyol. Saya membuka buku, membuka internet, sambungkan dengan guru-guru bahasa Spanyol. Saya tanya tentang grammar. Mereka kirim buku untuk saya ke sini, ke rumah saya. Saya belajar ya, belajar bahasa Spanyol. Udah belajar selama 3 bulan ya. Udah tahu banyak kata, tahu bagaimana apa kabar, nama saya, dan ya bahasa yang percakapan yang simple juga tahu. Terus saya belajar tata bahasa Spanyol. Saya ketemu banyak kata yang sangat mirip sama bahasa Indonesia, seperti Sabtu, Sabado, lemari atau almari, amario, atau hari Sabtu ya, Sabado. Sabtunya bahasa Spanyol sapato. Itu sangat menarik ya menurut saya. Saya ketemu terus saya pikir kenapa sangat banyak kata Spanyol ada di sini di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Oke, saya mulai membaca apa yang pengaruhnya. Oke, tapi sesuai dengan sejarah ya, orang Belanda datang ke sini lebih dari 550 tahun yang lalu ya. Terus saya cari, itu Belanda tapi bahasa Belanda lain. Saya cari yang lain, yang sumbernya di internet. Ternyata ya Portugis datang ke sini 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu. Terus mereka di sini sebentar di pulau-pulau Indonesia ya, mayoritas di Maluku. Di sini juga, sampai di sini juga, tapi sesudah itu ya 150 tahun lagi Belanda datang ke sini. Terus diusir ya, Belanda udah mengusir Portugis ya. Portugis datang mengusir Portugis karena Belanda lebih kuat waktu itu daripada Portugis. Tapi pengaruhnya kata-kata Portugis masih di sini banyak. Saya pikir apa yang itu hubungannya? Saya belajar bahasa Spanyol ya, ketemu banyak Spanyol ya, ketemu banyak kata Spanyol. Terus saya pikir, tapi ke sini Portugis datang ya, Portugis kapal-kapalnya datang ke sini 500 tahun yang lalu. Saya cari, ternyata bahasa Spanyol, bahasa Portugis sangat mirip. Kenapa sangat mirip? Karena asalnya ya berasal dari mana? Dari bahasa Latin rakyat.
Itu namanya vulgar Latin, bahasa rakyat Latin, tapi bahasa rakyat. Wah, saya sangat menarik itu. Wah, ternyata itu, karena itu saya setiap hari belajar ketemu kata yang saya di sini sudah ketemu di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Saya pikir, oh, itu karena pengaruh bahasa Portugis, Terus saya sekarang mengerti ya, bahasa Spanyol sangat mirip, ada banyak kata sama kata-kata Indonesia karena dari bahasa Portugis. Karena bahasa Portugis sangat mirip bahasa Spanyol, sangat mirip, sangat. Seperti bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia ya, sangat mirip. Tapi Spanyol sama Portugis lebih mirip. Itu sangat menarik yang terjadi sama saya 3 bulan yang lalu ya. Tapi jika cucu saya tidak mulai belajar bahasa Spanyol, saya never mulai. What for? Untuk apa? Karena sudah berbahasa Indonesia, sudah berbahasa Inggris, Rusia, udah cukup ya. Tapi karena cucu saya, sekarang saya udah nggak bisa stop. Itu menarik sekali, kegiatan sangat ya, very interesting activity for me every day during 2 hours ya, selama 2 jam saya belajar dengan buku, dengan internet. Juga jika saya sesuatu kurang paham, saya sambungkan sama saya, itu tanya teman saya yang saya sudah berteman di internet, yang guru Spanyol, guru bahasa Spanyol. Oke, begitu ya, sangat menarik. Terima kasih atas perhatian dengar saya di sini, dan juga jangan malas dan jangan malu. Gabung grup WA untuk belajar bahasa Rusia dengan saya. Saya mengajar dalam bahasa Indonesia, itu gampang. Di WA, di channel saya di YouTube ya, silahkan gabung. Ibu Violeta selalu senang mengajar. Grup WA di sana pelajarannya gratis, secara gratis. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan dalam bahasa Spanyol itu hasta luego amigos, hasta luego. Bisa hasta la vista, juga bisa adios amigos. Ya, tapi hasta luego itu artinya sampai jumpa ya, sampai jumpa. Hasta luego amigos. Terima kasih banyak.